Oke, assalamualaikum sahabat Ombe Sialang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terus dukung channel ini. Nah, kita akan membongkar rahasia supaya tanaman cabai kita menjadi hutan cabai ya. Tanamannya menjadi rimbun. Nah, di sini untuk proses pengocoran ya, pengocoran ini saya sudah lama, udah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan saya nggak melakukan pengocoran teman-teman. Dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi, kadang ya waktunya ngocor nggak bisa ngocor karena hujan dan karena kesibukan. Sebenarnya harus dikocor ya, karena kadar keasaman tanah itu meningkat. Nah, di sini kita akan membongkar rahasianya ya teman-teman. Kita kocor menggunakan power soil, asam amino, asam humat, asam amino. Fungisidanya kita menggunakan Nordok untuk membunuh bakteri-bakteri yang atau patogen-patogen yang tidak baik untuk tanaman, dan skor ya teman-teman. Nah, ini dengan 4 obat jenis ini tanaman insya Allah menjadi rimbun. Nah, untuk tambahan kita menggunakan fermentasi kohe ayam. Saya mengambil ini airnya saja ya. Satu karung ini saya rendam di 200 liter air, dan Ponska Plus yang saya cairkan teman-teman. Ini Ponska Plus yang saya cairkan. Untuk dosisnya ya, saya menggunakan power soilnya ini 1 sendok makan ya untuk power soil. Untuk asam aminonya kita menggunakan 1 sendok makan juga. Untuk fungisida Nordoknya kita menggunakan 1 sendok, dan untuk skornya kita menggunakan 1 sendok untuk sekitar 15 liter air ya ini. Dan untuk ininya saya menggunakan 1 kilo apa ini, alah jan ruwet tak. 1 kilo pupuk Ponska Plus saya cairkan di situ ya. Dan ininya saya menggunakan 1 ember untuk pupuk cairnya ya. Nah, ininya saya menggunakan sekitar hampir 1 liter air ya. Kita cairkan dulu, kita ambil 1 liter, kita campur di sini. Kita kocorkan di lubang pupuk susulan itu teman-teman. Sebenarnya walaupun itu sudah ada pupuknya, tapi kita tambahin lagi dengan menggunakan fungisida dan asam amino ya, supaya agar penyerapan nutrisi untuk tanaman itu lebih akurat, lebih cepat. Nah teman-teman, ini penampakan cabai setelah 15 kali panen. Kemarin saya itu melakukan penyemprotan, hari ini harinya cukup mendung, cuman alhamdulillah tidak hujan. Tadi siang hujannya teman-teman. Nah, ini kita lakukan yang bagusnya itu, kalau untuk asam amino dan asam humatnya kita lakukan itu 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali itu bagus. Kalau untuk pengocoran menggunakan skor, fungisida dan Nordok ini 2 minggu sekali juga, supaya lebih irit aja teman-teman. Karena untuk 1 minggu sekali tambah bagus lagi, cuman kan untuk bahan obat-obatannya sekarang naik semua ya. Nah, karena sudah hampir 3 bulan saya nggak melakukan pengocoran, hari ini alhamdulillah bisa melakukan pengocoran. Walaupun musim hujan sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, karena ini terkendala waktu dan kerjaan yang lain. Yo, kalau bujang itu kadang ada malesnya teman-teman.
Nah, ini penampakannya. Tadi saya habis melakukan pengocoran ya. Itu dosisnya 1 sendok semua kita campurkan, kita larutkan dulu di ember. Habis itu kita masukkan. Insya Allah kalau rutin teman-teman cabai sampean itu bisa kayak hutan. Nah, ini teman-teman, luar biasa ini, alhamdulillah. Nah, cuman rumputnya ini juga belum sempet bersihin ya. Nah, ini makanya saya lakukan pengocoran itu. Kenapa teman-teman? Karena ini daun yang udah tua-tua ini udah mulai rontok karena kekurangan asam amino dan asam humatnya juga ya. Sebenarnya udah tua sih, cuman mau pergantian daun lagi karena ini buah pertama sudah mulai habis. Nah, ini nyusul buah kedua. Insya Allah kalau teman-teman semua melakukan pengocoran itu dengan rutin, tanamannya bagus teman-teman. Untuk jamur antraknya alhamdulillah kemarin ada 1-2 udah mulai hilang lagi ya. Mungkin kalau secara teliti bener-bener ya masih ada. Oke, kita sambil jalan teman-teman. Nah, itu cabenya masih luar biasa teman-teman. Itulah rahasianya saya ketika menanam cabai. Dulu tanaman cabai saya itu ada, cuman jenisnya dewata dan belum kenal YouTube ya. Nah, kata teman saya itu upload di YouTube aja, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Nah, ini padahal udah 15 kali panen teman-teman. 15 kali panen kalau 1 minggu sekali, berapa bulan udah. Kalau umur tanaman itu udah hampir 6 bulan, udah lewat 6 bulan malahan. Kalau 4 kali panen itu 1 bulan, kalau 8 kali panen 2 bulan, kalau 12 kali panen itu udah 3 bulan teman-teman. Dan sedangkan untuk umur tanaman cabai ini mulai awal tanam sampai panen itu umurnya udah 3 bulan, berarti kan udah 6 bulan lebih. Nah, ini penampakan cabenya teman-teman. Ini adalah cabai ori 212. Nah, ini ada yang tinggi juga teman-teman ya. Kalau untuk populasi tanaman itu sekitar 700 tanaman teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya buah semua, cuman podon delik. Nah, yang merah-merah itu di dalam, karena yang merah-merah ini adalah buah pertama ya. Buah pertamanya sebenarnya udah habis, sebuah susul-susulan terus. Nah, ini terus nyusul terus buahnya teman-teman, nggak ada putusnya. Yang penting perawatan selalu terjaga, rutin. Oh iya, ini teman-teman. Nah, ini tingginya sekitar 2 meter lebih teman-teman. Ini isinya cabai semua. Oh, nih, 2 meter lebih ini teman-teman. Ini di pinggir gini nggak patio kelihatan ya, nggak kelihatan banget. Cuman kalau kita masuk ke antar bedengan itu kayak hutan teman-teman. Ya, kuncinya itu tadi, rahasianya untuk tanaman cabai saya ya, rahasianya itu. Nah, nih, aduh, terlalu rimbun teman-teman. Sebenarnya ya bingung mau nambah hajar lagi kok
waktunya ya susah. Sebenarnya kalau untuk perawatan itu yang susah teman-teman. Kalau untuk panen kan pelan-pelan masuknya, jalannya juga pelan. Ini sampai wah sukete pol jadi hutan teman-teman. Nah ini penampakan cabenya masih, alhamdulillah untuk buah masih terjaga ya kualitasnya, nggak ada yang bengkok-bengkok. Nah ini juga jarang yang bengkok teman. Untuk ukuran ya tetap sama dari awal panen sampai sekarang ya, alhamdulillah. Nah, kayak hutan teman-teman. Sambil jalan sambil ngeliatin ada yang kena patek enggak. Ya, sambil jalan teman-teman. Ini tingginya luar biasa loh, masih terus ini, nanti masih ke atas lagi ini teman-teman. Ya mudahan ini untuk ajirnya saya kasih 3 batang ya, 3 batang bambu, karena ya ini terlalu lebat. Kalau satu bambu aja kayaknya nggak tahan. Kemarin tuh ada yang 2 bambu patah yang di ujung sana itu, yang depan kandang. Tadi saya udah keliling. Nah kita sambil kesini aja. Nah ini teman-teman, cabai saya ternyata masih kena patek juga. Ini biasanya kan kalau di sini kena patek, di sininya nular. Ini enggak teman-teman, masih aman alhamdulillah. Nah ini kuning-kuning karena kemarin itu udah 10 hari telat nyemprot. Kalau pengen lihat buahnya tuh alhamdulillah kita syukuri teman-teman dengan usaha perawatan rutin kita. Walaupun ya sementing aja melu-melu Allah. Kalau caranya dan obat-obatnya boleh sampean tiru. Kita sambil sharing, sambil belajar bareng-bareng. Saya bukan menggurui, cuman saya berbagi ilmu ya. Kalau ada ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman ya alhamdulillah. Nah ini kalau ini biasanya cucuk burung sebagian. Nah ini cucuk burung, habis itu masalahnya ini bolong. Oh busuknya busuk bolong teman-teman. Nah kita sambil jalan teman-teman. Nah ini kemarin loh, ini kalau jarak tanamnya terlalu lebar teman-teman, kalau misalnya ada yang mati kelihatan bolong banget ya. Nah ini kemarin sempat mau mati, kita selamatkan alhamdulillah, mulai keluar bunga baru lagi ya sama daunnya. Nah ini teman-teman, ini juga kemarin mau mati karena teman-teman, yaitu telat pengocoran, telat nyemprot. Toh bujang kadang ya males kuwi lho, udan-udan mending kletaan turu. Nah sampai bingung. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain teman-teman, atau ada masukan-masukan misalnya Mas coba gini kan ya insya Allah saya coba, cuman nggak semua ya, mungkin 1-2 bedengan aja kita lihat perbandingannya. Untuk harga di wilayah Kota Banjarbaru ya, Kalimantan Selatan itu anjloknya itu separuh lebih teman-teman, dari harga 45. Kemarin saya hari Jumat itu panen dapat harga 20.000, tapi
tetap kita syukuri, tetap kita rawat dengan baik. Insya Allah kalau udah ketemu rezekinya menghasilkan, menggiurkan teman-teman. Ini dengan populasi 700 tanaman teman. Nah, jarak tanamannya terlalu lebar ya. Nih, jarak tanaman itu kalau terlalu lebar gini teman-teman, bolong. Nah, kalau ada yang mesti satu bolong. Cuman kalau untuk perkembangan tanaman, misalnya itu tanaman subur, langsung rapet. Nah ini rapat, nggak ada selanya ya, nggak ada selanya buat apa kalau manen itu sampai delik-delik. Nah itu isinya cabai tok teman-teman. Oke teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel Om Boy Sialang, karena ini sudah mendekati buka puasa. Saya akan bersiap-siap bersih-bersih ya untuk buka puasa. Oke teman-teman semua, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya. Oke, assalamualaikum.